Ini cerita pengalaman gue tentang kakak kelas yang kesurupan saat camping pramuka di gunung. Selamat menyaksikan. Camping terjadi di gunung pada malam hari. Gue dan rombongan sekolah berangkat siang sekitar jam 13. Masih siang, haha. Panjang perjalanan, gue ngerasa pusing, ditambah mual, nggak tahu kenapa. Padahal gue udah makan. Apa karena naik mobil TNI yang belakangnya nggak ada pintu, ditambah sesek banyak isinya. Di perjalanan, gue nggak nyangka bakalan sejauh itu. Dan jalanannya naik turun, bikin pusing kan? Udah kayak naik roller coaster, tahu gak? Tambah mobilnya itu nggak ada pintu di belakangnya. Gue baper, jadi gue pingsan. Tapi cuma sebentar. Oke, skip. Seisi mobil pada panik, gue pingsan. Ada yang sibuk bangunin gue sambil dikasih minyak kayu putih. Ada yang mijitin tangan kaki gue. Gue tahu karena gue pingsannya nggak yang benar-benar nggak sadar. Ada yang nelpon guru di beda mobil. Nggak tahu gurunya siapa. Pas gue bangun, tiba-tiba gue ngeliat mata kakak gue mengotot ke arah gue. Red flag, gue teriak kenceng. Pas gue teriak, temen gue mukul pundak gue. Gue langsung kedip sekali. Ternyata kakaknya lagi tidur. Dan kayaknya tadi cuma halusinasi gue aja. Dan gak tahu kenapa pas gue sadar pertama kali itu mata gue tertuju sama si kakak itu. Kita sebut aja nama kakaknya Kak Meli, ya. Akhirnya setelah perjalanan yang cukup jauh, kita sampai di gunung tempat camping. Gue turun dan secepatnya berburu tenda, karena tendanya bebas mau pilih yang mana aja. Gue sama teman-teman gue ke bagian tenda di bawah pohon yang besar dan di tengah dari tenda-tenda yang lain. Satu tenda isinya ada 5 orang, tendanya juga lumayan besar. Have fun sih gue selama di tendanya, gak banyak mikir. Suasana juga masih mendukung buat lanjut acara pramuka. Di pertengahan acara, udah mulai langit mendung. Waduh, apa bakalan hujan? Bahaya nih tenda, gimana jadinya? Ditambah ada sungai samping tempat camping. Tapi alhamdulillah hujan gak turun. Tapi langit mendung. Berarti menandakan sore bakalan hujan gak sih? Tapi ya udah, gue gak mikirin itu dulu. Gue fokus ngikutin acaranya sampai selesai. Gue ngeliat hal aneh lagi guys dari Kak Meli. Jujur gue pengen teriak tapi gak bisa. Raut wajahnya serem banget gue lihat, woi. Gak tahu gue doang yang lihat wajah Kak Meli yang begitu atau yang lain juga sama. Tapi gue bisikin temen gue pelan-pelan. Kata dia gak ngelihat wajah Kak Meli begitu. Dia ngelihat Kak Meli lagi fokus pandangannya ke depan. Ini hal aneh yang pernah terjadi sama diri gue. Dari dulu gue gak pernah ngelihat hal-hal yang orang lain gak bisa lihat. Bisa dibilang gue gak indigo atau ngelihat sesuatu yang orang lain gak bisa lihat, sesuatu di luar nalar. Gak ada sejarahnya kayak gitu. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai deh. Cuma kali ini gue ngelihat hal aneh. Mungkin bawaan gue baru sembuh dari sakit demam beberapa hari kali ya. Tapi kalau dipikir-pikir nggak nyambung woi. Bodo amat. Yuk lanjut cerita hal aneh yang gue lihat. Awalnya Kak Meli cuma ngeliat ke arah gue dengan muka yang datar, tapi jelas banget ngeliatnya ke arah gue. Lo bayangin kalau jadi gue bakalan teriak apa diem aja kalau setelah muka datar dia senyum lebar. Gue kedipin mata gue dan si kakaknya masih ngeliatin gue pakai muka datar, woi. Jujur gue pengen nangis, teriak, minta tolong bawa gue pergi dari tatapan si kakaknya itu. Gue sepanjang itu permin mata
dan mulai baca-baca ayat pendek, dilanjut ayat kursi dan istighfar. Nggak berhenti sampai acara selesai. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba gue keluar air mata. Tapi di otak gue nggak mikir aneh-aneh. Gue fokus sama bacaan gue. Sore sekitar jam 17, acara kepramukaan akhirnya selesai. Sebelum pergi dari barisan, gue mau mastiin Kak Meli masih ngeliatin gue apa enggak. Harapan gue sih semoga enggak. Gue yang pelan-pelan ngeliat ke arah barisan Kak Meli. Alhamdulillah, ternyata si kakaknya udah gak ngeliatin gue dan mulai jalan biasa sama temen-temennya. Gue mencoba ngilangin pikiran gue soal yang tadi. Jujur, susah banget. Tapi gue berusaha tenang dan jangan takut. Dalam hati gak berhenti-berhenti gue ngucap istighfar, baca ayat kursi. Alhamdulillah gue banyak ketawa dan temen gue yang tadi gue bisikin juga gak nanya soal kenapa gue tanya dia kayak gitu. Temen gue banyak respon omongan gue. Itu yang buat gue jadi lupa sama kejadian yang baru aja terjadi. Gak apa-apa, justru itu bagus. Jadi gak ngingetin gue lagi tentang kejadian yang tadi. Supaya gak sepi-sepi banget. Hujan turun sebelum maghrib. Gak tahu kenapa, gue merasa khawatir lagi tentang hal-hal yang belum tentu akan terjadi. Padahal banyak orang juga di sini, banyak guru-guru dan teman-teman yang lain. Jadi pasti aman. Waktu itu gue lagi gak sholat, tapi udah mau beres. Jadi gak terlalu banyak juga permennya. Kalau soal itu gue gak khawatirin karena udah sedikit juga. Kamar mandi yang ya kalian tahu sendiri, kamar mandi umum gimana bentuknya. Gue nganterin temen gue ke kamar mandi buat ambil wudhu. Banyak banget blok, tanah, lumpur, dan banyak sendal-sendal yang pada nyangkut di situ. Pulangnya sendal temen gue sama gue nyangkut, tapi cuma sebelah dan ya gue nggak ambil, ntar pagi aja. Karena posisinya lagi hujan gerimis, kamar mandi penuh banget. Gue yang tadinya mau ganti mikir 2 kali, takut ditinggalin temen gue yang mau sholat. Kalau dia ninggalin gue, otomatis gue sendiri dong. Gimana kalau gue gantinya lama? Pasti yang lain juga udah pada pulang buat sholat. Jadinya gue gak ganti, dan gantinya besok pagi. Gue balik lagi ke tenda bareng temen gue. Di perjalanan, gue ngedenger banyak yang ngomongin ada kakel yang kesurupan di mobil. Otomatis pikiran gue tertuju sama Kak Meli yang dari awal udah aneh sikapnya. Soalnya ada beberapa tenda yang rusak, makanya sementara dipindahin dulu ke mobil TNI. Gue nggak tahu si Kak Meli tendanya yang mana, karena setelah gue ngobrol-ngobrol sama temen gue udah nggak ngeliat dia lagi. Ya benar aja, setelah gue kembali ke tenda, temen gue cerita yang kesurupan itu Kak Meli. Temen gue jadi sasarannya waktu di sana. Katanya dia nggak sengaja ngelihat ke arah Kak Meli karena kepo. Temen gue posisinya di bawah mobil, Kak Meli di atas mobil. Mata Kak Meli ngelihat ke arah temen gue sambil melotot. Temen-temennya Kak Meli langsung nutupin mata Kak Meli, terus nyuruh temen gue buat pergi dari situ. Alhamdulillah temen gue gak kenapa-napa. Cuma gue suruh dia buat istighfar dan baca ayat kursi. Dan dia mau. Di dalam tenda. Wali kelas gue tiba-tiba masuk ke tenda. Gak tahu buat apa. Cewek ya wali kelas gue. Ternyata buat ngajak baca Yasin bareng. Dan nyuruh yang belum ganti baju segera ganti. Dan menyuruh untuk semuanya pikirannya jangan kosong karena ini di hutan. Selesai membaca Yasin, kita bersama-sama membaca sholawat. Semua tenda melakukan hal yang sama. Selesai beribadah, setelah wali kelas gue ninggalin tenda, beberapa menit setelahnya ada kejadian. Tenda yang kemasukan ular. Hujan sudah mulai berhenti. Ularnya menggigit kaki laki-laki nggak tahu dari kelas berapa. Tapi untung aja gigitannya nggak besar dan buru-buru ditangani. Guru-guru memberi peringatan lewat toa agar kita lebih berhati-hati saat di dalam tenda. Khawatir ada hewan yang masuk lewat sela-sela, apalagi ini habis hujan. Gue baru gitu aja udah overthinking.
jadi takut tidur dan segala macem lah. Setelah melewati lika-liku semalam, akhirnya pagi pun tiba. Ini yang gue tunggu-tunggu. Cepet pagi, cepet pulang, dan gak khawatir lagi tentang tenda karena udah pagi dan cerah juga. Ada acara senam pagi, ditemani udara yang sejuk dan pemandangan yang indah. Selesai senam, kita disuruh buat bebersih, sarapan, dan persiapan pramuka lagi. Dan gak lupa buat ambil sendal yang semalam. Haha, kita sarapan pakai mie gelas dan roti. Adem banget ditambah suasana yang dingin, makanan yang hangat. Semua udah selesai dan kita menuju tempat latihan pramuka. Skip. Pramuka selama kegiatan berlangsung cukup lama, dari sekitar jam 8 sampai sekitar jam 11. Di pertengahan kegiatan pramuka gue izin gak ikut karena gue tiba-tiba diserang pusing yang benar-benar gak bisa ditahan lagi. Gak tahu kenapa bisa gitu, tapi akhirnya gue diizinin buat istirahat di tenda dan dikasih teh manis sama guru gue. Di tenda gue sendiri, tapi alhamdulillah baik-baik aja dan gak ada hal aneh yang terjadi lagi. Sekitar jam 12, kegiatan pramuka telah selesai dan para anggota diperbolehkan ke tenda buat istirahat. Tapi masih ada satu kegiatan pramuka lagi, yaitu penutupan. Oh iya, ngomong-ngomong tentang Kak Meli, dia semenjak kejadian semalam itu paginya udah biasa aja. Mungkin karena ada guru gue, kalau nggak salah ngeruqyahin dia. Tapi gue masih takut kalau deket dia, apalagi natap dia. Gue seberusaha mungkin buat ngejauh dari dia, tapi di sekolah pasti bakalan ketemu. Acara penutupan dimulai sekitar jam 14.50 dan selesai itu udah mau sore. Upacara penutupannya cuma sebentar dan gak selama waktu upacara pembukaan. Segitu aja dulu ya guys. Semoga cerita pengalaman gue ini bisa dijadiin pelajaran buat kalian. Kalau apa-apa jangan dibawa baper dulu, bawa have fun aja. Jangan lupa juga kalau mau perjalanan jauh isi perut sampai kenyang. Bye bye. Assalamualaikum.